Teman-teman yang dirahmati Allah, dan terakhir kita berbicara tentang persamaan manusia dalam pandangan Islam serta kesetaraan gender dalam pandangan Islam. Gender artinya jenis kelamin, artinya laki-laki dan perempuan bagaimana dipandang oleh Islam. Jadi manusia di depan Islam itu sama seperti yang sudah sampaikan tadi, tidak ada beda, tidak dibeda-bedakan berdasarkan warna kulit ataupun jenis kelamin, sama di depan hukum Islam. Jadi jika dia mengerjakan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan ganjaran kebaikan bagi dia, apapun warna kulitnya, siapapun dia, walaupun dia hamba sahaya, bukan orang bangsawan, tetap Allah akan menghargai kebaikannya. Bahkan satu kebaikan itu dibalas minimal 10 kali. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ayat 13 surat Al-Hujurat, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia ini dari laki-laki dan perempuan, juga dari manusia lahir dari pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian Allah SWT membuat manusia ini saling berkelompok-kelompok, saling berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, di sini penekanannya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Walaupun kita berbeda warna kulit, walaupun kita berbeda suku bangsa, tapi di sisi Allah yang paling mulia adalah atqakum, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Semakin bertakwa orang itu, semakin mulia di sisi Allah SWT, walaupun dia orang miskin, walaupun dari kalangan rendah sekali, tetap Allah memuliakan dia. Allah akan menyayangi dia meskipun dia bukan orang yang kaya raya. Jadi dalam Islam itu tidak dibedakan dia keturunan bangsawan, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dari api neraka karena gara-gara keturunan dia. Tidak. Beda dengan hukum buatan manusia. Bisa jadi nanti umpama dia keturunan bangsawan ataupun keturunan raja dan sebagainya, dia kemudian tidak dihukum dengan disamakan seperti rakyat jelata. Tidak, dalam hukum Islam sama. Bahkan Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ayat 123 dan 124, Allah berfirman, may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Orang yang berbuat keburukan akan mendapatkan ganjarannya di akhirat nanti, dan tidak akan ada yang bisa menolong dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa. Dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dengan syarat tadi kan, dia harus orang beriman. Sebab seperti saya sampaikan tadi, ada orang non-muslim, dia berbuat kebaikan tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sia-sia perbuatan dia, baik dia itu. Jadi orang yang berbuat kebaikan, laki-laki, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia memiliki keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika yadkhulunal jannah. Orang-orang itu akan masuk syurga. Orang yang beriman dan beramal kebaikan, mau laki-laki maupun perempuan, mau orang kulit putih, orang kulit hitam, suku bangsa ini atau suku bangsa itu, yang penting dia beriman dan berbuat kebaikan, maka orang-orang itu Allah jamin akan yadkhulunal jannah. Orang-orang itu akan masuk ke syurga, wala yuzlamuna naqira. Dan orang itu tidak akan dizalimi sedikit pun. Sekecil apapun dia kerjakan kebaikan, Allah akan berikan ganjarannya yang baik. Kemudian persamaan gender dalam Islam. Dalam hal agama itu sama, laki-laki dan perempuan. Allah wajibkan puasa di bulan Ramadan untuk laki-laki dan perempuan. Allah wajibkan haji untuk laki-laki dan perempuan. Allah wajibkan salat untuk laki-laki dan perempuan, sama. Dan dalam hadis Nabi mengatakan, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Jadi perempuan itu partnernya laki-laki. Sama dia dalam hal agama, ya, dalam hal agama sama perempuan statusnya dengan laki-laki. Namun nanti ada
Pengecualian ada. Pengecualian seperti dalam masalah pembagian warisan umpama. Laki-laki mendapatkan bagian sedikit lebih daripada wanita, itu ada pengecualian. Kemudian perempuan juga ada dikecualikan. Ada hal-hal yang diringankan bagi perempuan. Jadi perempuan boleh meninggalkan solat dan tidak mesti mengqadanya ketika sedang datang bulan. Juga perempuan juga boleh meninggalkan, bahkan diwajibkan meninggalkan puasa ketika sedang datang bulan. Jadi dalam hal agama, laki-laki dan perempuan sama. Kebaikan yang dikerjakan oleh perempuan akan sama ganjarannya dengan kebaikan yang dikerjakan oleh laki-laki, dan sama-sama akan masuk syurga. Namun nanti ada hal-hal seperti disampaikan tadi, ada hal-hal yang memang Allah SWT wajibkan bagi laki-laki, seperti masalah jihad, masalah salat sunat, masalah salat Jumat. Masalah salat Jumat itu hanya diwajibkan bagi laki-laki. Secara umum sama, namun ada beberapa pengecualian yang dikhususkan bagi laki-laki dan ada beberapa pengecualian yang dikhususkan bagi wanita. Apa memang yang dikhususkan bagi wanita? Seperti Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling harus aku sahabati dengan baik? Siapa yang paling harus aku lakukan dengan baik?" Nabi mengatakan, "Ummuka," yang pertama sekali adalah ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu 2 kali. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu 3 kali. Siapa lagi Rasulullah? Baru ayahmu. Di sini kan Nabi memuliakan perempuan, artinya mengatakan bahwasanya dalam hal bakti, seorang anak itu harus lebih berbakti kepada ibunya dibanding ayahnya. Jadi artinya apa? Jika ada ayah yang memanggil dan ibu yang memanggil, siapa yang lebih dahulu disahuti? Ibu dulu, baru kemudian menyahuti ayah. Jadi bahkan di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membedakan nasab, keturunan, kemudian jenis kelamin untuk mengadili. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadili secara sama manusia. Kebaikan yang dia kerjakan Allah akan berikan ganjaran kebaikan, keburukan yang dikerjakan Allah akan berikan ganjaran keburukan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Luqman ayat 33. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum," wahai sekalian manusia. Manusia di sini masuk laki-laki dan perempuan. Jadi sama. Bertakwalah kepada Allah wahai kaum laki-laki, bertakwalah kepada Allah wahai kaum perempuan. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi. Takutlah hari akhirat nanti, hari kiamat nanti. Di akhirat nanti tidak akan ayah tidak akan bisa membantu anaknya. Anak tidak akan bisa membantu orang tuanya. Jadi semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan dia sendiri, tidak akan bisa membantu orang lain kecuali dengan izin Allah. Namun dalam hal kehidupan sosial, tadi kan dalam hal kehidupan agama. Dalam kehidupan agama sama kedudukan perempuan dan laki-laki di sisi hukum Islam, bahkan kewajibannya sama. Salat sama diwajibkan 5 waktu bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian haji sama juga bagi laki-laki dan perempuan yang kaya, yang mampu, diwajibkan haji. Solat, puasa, zakat sama juga diwajibkan sama bagi laki-laki dan perempuan. Tapi dalam kehidupan sosial bisa jadi beda peran laki-laki dan perempuan itu dalam kehidupan sosial. Umpama dalam kehidupan sosial, ayah yang mencari nafkah, memberikan pakaian untuk anak dan isteri, kemudian isteri yang kemudian mengurus rumah, membantu mengurus anak-anak dan sebagainya. Itu dalam kehidupan sosial bisa jadi beda, karena memang ada hal-hal yang secara fisik memang berbeda, mulai dari kemampuan badan. Laki-laki katakanlah lebih tahan untuk bekerja di bekerja bangunan, bekerja keras dibanding perempuan, sehingga dia dianjurkan untuk keluar rumah bekerja mencari nafkah. Sedangkan perempuan lebih sabar, lebih memiliki kasih sayang yang lebih besar untuk mengurus anak-anak di rumah. Itu dalam hal kehidupan sosial bisa jadi ada perbedaan. Namun dalam hal hukum Islam sama. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina tetap hukumannya sama. Perempuan yang mencuri, laki-laki yang mencuri sama hukumannya jika terbukti, dan lain-lain sebagainya. Jadi demikian kuliah hari ini
Semoga ada manfaatnya. Nanti teman-teman jika ada hal yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Kita diskusi via grup WhatsApp saja. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Kita pada kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.